Marilah kita semua berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Semoga kami dapat menjalankan kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 8 ayat 22 sampai dengan 26. Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu, Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, permenungan kita pada pagi hari ini bertema cita rasa iman. Satu keuntungan yang didapatkan orang buta dalam kisah penyembuhan hari ini adalah disentuh oleh Yesus. 2 kali dia disentuh Yesus sehingga ia bisa sembuh dari sakitnya. Sentuhan Yesus membawa perubahan pada hidupnya. Dia melihat cahaya, bisa membedakan antara gelap dan terang. Mujizat yang diterimanya membawa dampak positif karena dia lalu bisa menikmati hidup sebagaimana mestinya. Sentuhan Yesus merupakan tanda bahwa Allah mengasihi umatnya. Allah memperhatikan penderitaan manusia dan bersedia menyembuhkan, sebab ia ingin agar keselamatan dialami oleh setiap orang. Jika orang buta itu butuh sembuh oleh Yesus agar mengalami kesembuhan, bagaimana dengan kita? Apakah selama ini kita juga pernah merasakan disentuh oleh Tuhan sehingga mengalami perubahan hidup? Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, sabda Allah merupakan sentuhan paling utama bagi kita. Banyak orang yang mengalami perubahan ketika pedoman hidup mereka. Banyak orang yang mensyukuri hidup melalui kutipan-kutipan kitab suci. Itulah sentuhan rohani yang selama ini kita bisa rasakan. Suara Allah yang bergema dalam sanubari kita, itulah bentuk sentuhan hati rohani yang ditawarkan bagi kita. Banyak orang yang mengalami perubahan ketika menemukan ayat kitab suci sebagai pedoman mereka. Banyak orang yang mensyukuri hidup melalui kutipan-kutipan kitab suci. Itulah sentuhan rohani yang selama ini bisa kita rasakan. Suara Allah bergema dalam sanubari kita, itulah bentuk sentuhan rohani yang ditawarkan bagi kita. Memang pertumbuhan iman harus diimbangi dengan cita rasa rohani. Orang mengalami disentuh oleh Allah karena hidup rohaninya diolah dengan baik. Ada yang betah di ruang adorasi untuk berdoa dengan khusus. Itu salah satu contoh bagaimana iman dihidupi dengan cita rasa rohani. Tantangan yang harus kita taklukkan adalah bagaimana harus beriman dengan mengalami sentuhan-sentuhan Allah.
Iman itu personal, maka kehadiran Allah juga terjadi dalam hati kita masing-masing. Mari kita matangkan iman yang sudah dimiliki dengan karunia cita rasa rohani, sehingga semakin teranglah karya Allah yang senantiasa memperbaharui hidup kita masing-masing. Semoga sebelum mengakhiri permenungan ini, mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami haturkan ke depan hadirat-Mu, karena atas berkat, rahmat dan cinta kasih-Mu, sehingga Engkau telah menuntun kami dari awal hingga akhir permenungan ini dengan baik. Semoga kami semakin merenungkan firman-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.